Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha mulia, yang maha pemurah, yang senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan diri kita, keluarga kita, ya, partner kita, seluruh keluarga yang ada di sekolah kita masing-masing, itu dijauhkan dari virus corona. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabatku, Bapak dan Ibu, saat ini seluruh sekolah sedang sibuk menyusun kurikulum. Sudah ada yang sampai pada tahap sinkronisasi dengan diduga dan validasi kurikulum. Kepala sekolah, anggota TPK yang beriman, ada yang inisiatif merenungkan bagaimana menyusun kurikulum yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika nyusun, memperjuangkan, bahkan sampai pada mengimplementasikannya itu mendapatkan pahala yang dapat kita jadikan modal untuk memasuki surga Firdaus. Kurikulum yang diridhoi Allah tentu kurikulum yang merupakan tindak lanjut dari hasil IDS pelaksanaan kurikulum 1 tahun kemarin yang dirumuskan dalam analisis SWOT, mengidentifikasi strength atau kekuatannya, weakness kelemahannya, opportunity dan threat. Begitu pula dilanjuti dengan analisis konteks, kondisi idealnya yang ada pada Kepres, Permen, Pergub dan sebagainya itu bagaimana, dan kondisi realnya bagaimana yang ada di sekolah. Ya, kemudian juga kalau muncul kesenjangan apa? Kemudian rencana tindak lanjut. Sehingga kurikulum itu disusun berangkat dari kondisi nyata yang ada pada diri sekolah itu. Sisi lain, kurikulum yang diridhoi Allah adalah kurikulum yang tidak memisahkan kurikulum dengan nilai-nilai karakter, nilai-nilai keimanan, bahasa-bahasa keimanan, bahasa-bahasa agama. Kalau kita punya kurikulum yang memisahkan dengan agama, bisa-bisa itu merupakan produk kurikulum yang liberal. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ketika kita nyusun, mencermati landasan yuridis, kita memuatkan ya Kepres, peraturan menteri, surat edaran menteri, Pergub, ya, ketetapan keputusan kepala dinas dan lain sebagainya. Itu hal yang biasa, sudah kita jalani, alhamdulillah. Tapi bagi saudara umat Islam, orang-orang mukmin yang the real mukmin, memasukkan Al-Quran dan hadis yang sahih, hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada landasan yuridis, berangkat dari wa man la yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man la yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Menyadari bahwa Al-Quran bagi umat Islam, Al-Quran itu adalah hukum yang tertinggi dalam kehidupan. Kalau berbangsa bernegara, Pancasila, oke, sangat bagus. Nah, ternyata Al-Quran juga merupakan pedoman dalam menyusun kurikulum, dalam melaksanakan pendidikan, pengajar, dalam pembentukan karakter yang sempurna.
Misalnya kita memiliki visi menyiapkan generasi atau tamatan yang takwa, cerdas, terampil, berakhlakul karimah, Pancasilais. Kemudian merumuskan misi, menyelenggarakan atau memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya. Memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya itu dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 58. Sehingga ketika kita tuh merumuskan misi, memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya, ini artinya memadukan kurikulum dengan firman Allah. Nilai-nilai keimanan luar biasa. Dan pengajaran yang sebaik-baiknya itu senafas dengan kurikulum 2013. Karena kurikulum 2013 itu dirancang agar kurikulum itu dapat dilaksanakan secara efektif. Maka perlu diberikan pengajaran yang sebaik-baiknya. Sahabatku semuanya, iya, apalagi memahami bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat, pedoman hidup segala urusan termasuk pendidikan yang dijaga kemurniannya. Yang berikutnya misalnya kita menyusun landasan teoritis. Kita memuat pendapat-pendapat para ahli pendidikan. Sangat bagus. Kalau kita menambahkan landasan teori itu diambil dari esensi-esensi yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, hadis yang sahih. Al-Quran dan hadis itu sumber teori yang paling tepat, yang paling kuat. Sahabatku semuanya, hendaknya kita yakini bahwa mengamalkan Pancasila, 5 sila itu diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum? Berangkat dari mengamalkan sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Sahabatku, maka kalau kita menyusun misi dengan kalimat menyiapkan yang tamatan yang fatonah, kata fatonah, menyelenggarakan ya pembelajaran yang menjadikan siswa menjadi fatonah, menjadi cerdas dengan model-model pembelajaran yang sesuai dengan karakter SMK misalnya. Misalnya production based learning, ya, project based learning, teaching factory, dan lain sebagainya. Problem based learning. Ini sesuatu yang luar biasa. Menyiapkan tamatan yang berintegritas, sidik, amanah, tabligh, jadi dermawan, relawan. Yang disuruh kemudian menjadi tujuan dan program-program, misalnya program penanaman karakter, penguatan karakter. Sekolah buat program siswa guru karyawan diajak untuk donor darah 1 tahun sekali. Ini penanaman karakter. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Setetes darah menyelamatkan nyawa orang lain.
Jadi menyiapkan tamatan yang berintegritas, ada kesiapan untuk menolong orang lain. Contohnya misalnya donor darah dan lain sebagainya. Menyiapkan peserta didik dengan yang kompeten sesuai dengan kompetensi keahliannya dan terus. Sahabat-sahabatku semuanya, pada bab 5 misalnya program penguatan lokal, keunggulan sekolah, layanan bimbingan konseling, ekstrakurikuler, PPK, literasi, dan kecakapan abad 21. Ini bagaimana bab 5 diberi nuansa yang bersifat religius. Ya, selain religius, integritas, gotong royong, mandiri, nasionalis, perlu ditanamkan ya karakter mukhlisin, orang yang ikhlas. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya sholatku, ibadah sembahyangku, aktivitas hidupku, belajar, mengajar, membuat alpraga, membuat PTK, semua lillah, mencari ridho Allah. Jadi menjadi pribadi siswa-siswa yang hebat. Bapak dan Ibu, para pejuang kita yang memperjuangkan kemerdekaan, Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, ya, Supomo, ya, kemudian Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, dan lain sebagainya. Itu adalah pribadi-pribadi yang berjuang ikhlas, belum memikirkan gaji. Bung Tomo, ya, para pahlawan-pahlawan kita, itu pribadi-pribadi yang mukhlisin. Ini yang perlu kita tanamkan pada generasi yang berikutnya. Maka perlu ikhlas, perlu ditanamkan. Yang berikutnya tentang literasi. Bagaimana kita memprogram literasi sampai pada tahap lomba, baik itu siswa maupun guru. Ya, bagaimana guru punya semangat berliterasi dengan membuat PTK, best practice, dan lain sebagainya. 10 menit sebelum pelajaran, ya, di awal pelajaran membaca Al-Quran. Ya, ada lomba menghafal Al-Quran, lomba menjadi khotib, lomba pidato dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Jepang, dan sebagainya. Literasi, penanaman karakter, ya, 4C, tidak hanya teori, tapi yang penting adalah program. Sahabat-sahabatku semua, sholat duha juga merupakan penanaman karakter. Kalau hal itu dilaksanakan dengan cermat, program-program itu yang betul-betul dirancang sesuai dengan kondisi kita, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka tamatan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang excellent, kuat kecerdasannya karena banyak literasi, kuat akhlaknya, karakternya, ditanamkan keikhlasan, kesungguhan, kemandirian, gotong royong, kuat keterampilannya dengan teaching factory, product based learning, ya, project based learning, dan kecakapan hidup, menjadi terampil, mandiri, siap berkompetisi, dan seterusnya. Juga berakhlakul karimah. Itulah pribadi-pribadi yang Pancasila. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan inayah pada kita untuk menyusun kurikulum yang hebat, kurikulum yang memadukan keimanan, kecerdasan, keterampilan, dan akhlakul karim.
Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.